semangat pagi rekan-rekan semuanya di UT seluruh tanah air. Ketemu lagi dengan saya Rahma di podcast Suara Inspiratif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif nih teman-teman, yaitu Mbak Elis. Nah, ini udah bareng sama kita nih Mbak Elis. Halo Mbak Elis. Halo Mbak Rahma. Gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Sehat. Mbak Rahma gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kayaknya makin seger nih Mbak Elis. Iya, harus kayaknya biar nggak kalah sama Mbak Rahma ini. Nah, ngomong-ngomong tentang tema podcast kali ini nih Mbak, kita kan mau bahas tentang DEI dan Youth Historical Journey ya. DEI itu kan Diversity, Equity, dan Inclusion nih. Nah, Mbak Elis kan sudah cukup lama nih di UT. Mungkin boleh dong Mbak share ke kita nih anak-anak yang masih baru lah ya, kayak aku kan masih baru nih di sini. Gimana sih Mbak sebenarnya DEI itu? Saya memang masuk ke UT itu di tahun 2010. Dari yang awalnya fresh graduate ya, lulusan dari Undip, anak Semarang yang nggak pernah kemana-mana nih Mbak Rahma, tiba-tiba masuk jadi internal auditor yang harus muter ke semua cabang site UT gitu. Ya thanks to UT ya jadi bisa diajak jalan-jalan, rasain kulinernya. Jadi kemana-mana ya? Iya, dan pasti akan ada cerita unik di situ. Nah, kemudian di masing-masing cabang site itu kita kan akan ketemu ya sama teman-teman UT dari beragam latar belakang, budaya, ras dan lain-lain, dan di situ harus pinter-pinter tuh Mbak Rama gimana kita pendekatan ke orang, bisa menghargai mereka, memahami mereka. Jadi smooth lah proses auditnya. Dan dari sisi operationnya kita juga bisa lihat gimana budaya solution itu diterapkan di semua tempat ya. Jadi nggak cuma di HO, tapi kerasa juga di cabang site beauty semuanya gitu. Jadi kita bisa merasa nyaman tuh mau dimanapun bisa merasa nyaman. Kemudian moving as one itu nggak cuma tagline nih Mbak Rama, tapi benar-benar diterapkan di semua tempat. Jadi kelihatan bagaimana UT optimal untuk support ke customernya, kemudian ke karyawannya juga benar-benar bersinergi ya. Artinya UT memberikan wadah baik itu dari organisasi hobi, kegiatan keagamaan dan lain-lain. Kemudian program CSR-nya untuk lingkungan juga benar-benar ada gitu, ada dan terlihat dan terasa untuk masyarakat sekitarnya. Di 2017 masuk sebagai keluarga BIN, ketemu Mbak Rama juga. Kemudian di 2017 apa yang membedakan pada saat di audit mungkin kita melihatnya operation itu dari jauh ya, ngecocokin gimana kesesuaiannya dengan prosedur maupun policy. Di PIN itu tantangannya berbeda, jadi kita langsung nyemplung ke operation, ketemu langsung dengan customer, which is itu adalah usernya kita harus dituntut terkait kecepatan, kemudian bagaimana support user secara maksimal dan lain-lain. Nah di situ benar-benar ditantang ya, apalagi procurement itu kan sudah sentralisasi dan tiap tahun pasti ada arahan manajemen untuk all tender itu masuk ke situ. Jadi tantangan untuk mengasah leadership ya, karena untuk memimpin dari komite-komite tender itu kurang lebih seperti itu. Tadi yang Mbak Elis bilang masih anak rumahan kan, kalau tahu keluar terus habis itu menghadapi diversity yang sangat kerasa kan di cabang set itu. Kalau Mbak Elis bilang ada hal yang unik ya, apa sih yang paling unik nih Mbak yang pernah Mbak Elis rasain? Salah satunya pada saat awal ya, masih awal audit, anak baru lah ya ibaratnya, itu udah jalan jauh-jauh sampai pernah itu ke Muara Lawa, kurang lebih kalau Mbak Rama mau ke situ ya itu kurang lebih 8 jam dari Balikpapan. Nah, baru awal datang tiba-tiba demam tinggi gitu, panik ya, pasti langsung panik, bingung mau balik nggak mungkin karena jauh, tugas audit juga masih ada. Nah disitulah ternyata teman-teman UT itu dimanapun care gitu. Jadi saya event di situ cewek sendiri ditemenin tuh Mbak Rahma, nggak cuman ditemenin ADH ya atau SO-nya, ditemenin sampai 10 orang ke puskesmas karena kan rumah sakit di situ nggak ada ya. Jadi ditemenin ya ke puskesmas itu ada 10 orang di situ, semuanya cowok dari ADH, SO, teman-teman lainnya gitu. Ya kebayangkan kalau jadi dokter atau suster di puskesmas itu, ini suaminya yang mana kan gitu. Karena 1:10 bagi ya Mbak ya, cowok semua yang mana gitu. Nah di situ jadi ya tadi ya yang namanya diversity-nya ada, tapi terkait walaupun kita mungkin perempuan itu dikit tapi nggak jadi minoritas. Kaitannya lagi dengan jumlah perempuan yang sedikit ya. Di HO aja udah dikit nih Mbak Rahma, apalagi di cabang site gitu. Cuman ya tetap suara kita tuh didengar, kita diberikan kebebasan untuk berpendapat, termasuk dengan peluang karirnya pun sama nih. Kan UT di flatnya ada 3 serkandi ya tadi ya, ada Bu Endang, Bu Sarah, Bu Cindy. Artinya kita tuh memiliki kesempatan yang sama untuk tetap berkarir di UT. Seperti itu.
Bener banget ya tadi yang Mbak Elis bilang, peluang yang sama, kesempatan yang sama gitu. Betul. Jadi kalau nggak salah nih sebelumnya kan 2 tahun kemarin tuh Mbak Elis sempat mengalami hal yang sangat down lah ya ibaratnya gitu. Saya pun juga sebagai rekan kerja gitu juga tahu sendiri gitu effort dan perjuangan Mbak Elis selama 2 tahun terakhir kemarin kayak gitu. Nah mungkin boleh Mbak sharing-sharing dikit tentang gimana sih perjuangannya kemarin gitu selama ini sampai dengan sekarang. Alhamdulillah udah seger lagi kan, bisa ketemu lagi dengan kita sekarang. Iya. Agak berat nih saya ngomongnya karena kalau tahu perjuangannya tuh gitu. Lihatnya yang bagus-bagus aja. Iya, kan nggak semua orang tahu kan soal. Betul, iya. Di akhir 2020 memang sempat dapat berkah tuh Mbak Rahma, dapat sakit yang cukup bikin gitu kan. Dan, saya pun juga langsung gitu kan. Dan ternyata butuh pengobatan yang cukup panjang. Cuman pada saat mungkin saya di tempat lain saya akan insecure ya, apakah saya tetap bisa bekerja, dan itu memang nggak bohong, pekerjaan itu penting untuk keluarga maupun pengobatan saya. Nah hebatnya Yuti tuh kayak gitu Mbak Rahma, mungkin atas kebijakan dari pimpinan-pimpinan Yuti, kemudian lingkungan support sistemnya saya juga dapat. Di situ ada pemahaman ya, artinya saya tetap boleh bekerja sambil berobat. Jadi pada saat yang lain mungkin sudah bertahap WFO 25%, 50%, saya tetap bisa WFO di situ, tapi juga ya karena sudah diberi kepercayaan, jadi kita coba tetap optimalkan ya, karena kan balik lagi integritas itu adalah hal yang sangat penting ya, artinya kita kerja dimanapun, event itu di sambil berobat atau dimanapun ya tetap berusaha optimal, apalagi sudah dikasih kepercayaan. Itu sih Mbak Rahma. Keren banget loh, terus berobat masih harus keliling kan Mbak, balik ke rumah sakit ya. Tapi juga masih tetap menjalankan pekerjaan dan kewajibannya secara maksimal gitu. Nah ini buat aku juga ya sebagai ya yang masih muda dan masih sehat lah, alhamdulillah ya Mbak, itu juga jadi motivasi gitu. Yang sehat, yang sakit aja ini masih bisa gitu buat berkarya dan bekerja gitu. Tapi yang sehat harusnya bisa lebih bisa gitu kan, nggak lebih semangat gitu. Kita mungkin bahas yang seru-seru lagi nih Mbak Elis. Tadi kan kalau Mbak Elis ceritakan memang 12 tahun tuh kan adalah waktu yang nggak singkat ya, lama, lebih dari 1 dekade gitu. Perubahan apa sih Mbak Elis yang kerasa gitu di kantor kita, di Yuti selama Mbak Elis masuk sampai dengan sekarang? Oke. Mungkin ini aja udah kelihatan jadi beda ya. Oh, kita punya ruangan podcast ini ya. Kita punya ruangan podcast. Saya dulu audit di lantai 1 Mbak Rahma, di gedung Korpo ini di lantai 1. Dari bangunan aja beda ya. Dulu mungkin adanya Yuti gedung lama, kemudian sekarang kita bisa lihat Yuti new building tuh udah kayak mall kan Mbak Rahma. Udah wah banget lah, udah wah cakung ini gitu ya Mbak. Dengan segala fasilitasnya ya, termasuk kalau kita mungkin nggak terlalu notice ya, cuman ini ada toilet khusus untuk difabel ya. Artinya tuh Yuti kan memperhatikan kenyamanan dari semuanya ya. Jadi akses juga loh, betul, aksesnya juga dimudahkan dan lain-lain. Itu dari sisi bangunannya saja. Kemudian mengikuti tuh dari yang awalnya susah banget buat ngomong AHMC, karena dulunya AHM ini Mbak Rahma. Kemudian masuklah construction, Yuti ke bisnis construction melalui akses, kemudian ada power plant di Tanjung Jati, kemudian ada juga emas melalui Aginkot ya. Jadi Yuti itu makin punya banyak diversifikasi terkait bisnisnya. Sekarang kan lagi marak isu ESG ya. ESG itu artinya ya Yuti concern adanya energi terbarukan melalui ada bisnis solar panel. Kemudian kalau teman-teman cabang saya mungkin main ke Yuti, kita udah punya aviary nih Mbak Rahma, udah punya aviary dan lebih hijau lah. Jadi konsep green building ini diterapkan mungkin nggak cuma di HO aja ya, di cabang saya mungkin akan lebih banyak keunikan. Berasa banget ya, berasa kayaknya emang ada program penghijauan kan Mbak, baik betul, di HO maupun di cabang set ya. Jadi kayak Yuti ini nggak cuma bangun doang loh, tapi kayak dia juga menyiapkan lahan hijau di kawasan Yuti kan, karena itu juga sebagai bentuk kita menghargai lingkungan kayak gitu, dan menerapkan green energy lah ya. Iya, biar keserap nih Mbak Rahma, debu-debu cakung ya. Pamer dikit ya, kalau di procurement ini kan ada e-procurement. Oh iya, ada e-procurement. Apalagi benar. Di semua divisi pasti akan ada aspek-aspek digitalisasi di situ. Impact-nya apa terkait dengan time efisiensi, kemudian productivity-nya meningkat. Pokoknya membantulah Mbak Rahma sampai ini Yuti bisa survive di pandemi ini gitu. Benar banget. Jadi Yuti ini sangat menyesuaikan banget ya
adaptif banget di bisnis yang volatile, di kondisi yang sangat tidak menentukan kan, kemarin Betul. pandemi kayak gitu-gitu, tapi tetap bisa survive ya, alhamdulillahnya kayak gitu. Nah mungkin harapan-harapan apa nih Mbak Elis yang mau disampaikan buat Yuti yang ke 30 tahun lagi nih? Oke, sudah 50 tahun ya usia yang matang ya Mbak Rama ya. Dan tadi dikaitkan dengan tema kita DEI ya, semoga sinergi DEI ini yang sudah diterapkan dan itu akan berlanjut diterapkan di Yuti bisa menciptakan tempat kerja yang sukses tapi juga menyenangkan, nyaman untuk karyawan. Impactnya apa ke productivity Yuti, kemudian bisnisnya Yuti meningkat ya, balik lagi Mbak Rama, Yuti jaya, karyawan sejahtera. Harapannya seperti itu Mbak Rama. Mantep banget. Makasih banyak Mbak Elis waktunya udah sharing-sharing ke kita selama ini. Semoga kisah inspiratifnya ini bisa menjadi inspirasi juga ya buat rekan-rekan pendengar semuanya. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi, kita bisa Luar biasa.